Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifatul Falasil Salsabila dari kelas 2A dengan NIM K7121047. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi. Kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berikut materinya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Adapun poin pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, pasal mengenai hak dan kewajiban. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu pengertian hak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 menyebutkan, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak ini melekat pada manusia sejak lahir. Maksudnya, hak yang dimiliki manusia atau warga negara Indonesia telah memiliki hak sejak mereka berada dalam kandungan. Hak ini wajib dipenuhi oleh Negara Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Kewajiban hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan kewajiban yang harus dijalankan berdampingan. Sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan menurut KBBI, kewajiban adalah suatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban terdapat banyak dibicarakan dalam ilmu-ilmu terkait dengan kepribadian dan kesehatan. Kewajiban terhadap alam dibicarakan dalam etika lingkungan, kewajiban sebagai makhluk hidup dibicarakan dalam agama, sedangkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antara warga negara maupun antara warga negara dengan negara, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang agar tercipta keselarasan dalam hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Kemudian yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang. Pada periode kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Industri Party, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, dan perdebatan dalam UPKI.
Pada periode sebelum kemerdekaan ini, kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Budi Utomo melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right of self-determination. Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha yang memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, sedangkan Industri Party pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama. Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara. Pada masa ini sudah mulai terlihat kesadaran mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya pada masa BPUPKI ini dalam sidang BPUPKI juga terdapat berbagai perdebatan hak asasi manusia di antara Soekarno, Supomo, dan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedua di muka hukum, pekerjaan dan kehidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas konkret yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonial dan imperialisme. Selanjutnya yaitu periode setelah kemerdekaan. Dalam periode ini dibagi dalam periode 1945 sampai 1950, tahun 1950 sampai 1959, tahun 1959 sampai 1966, tahun 1966 sampai 1998, dan tahun 1998 sampai dengan sekarang. Selanjutnya yang pertama yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Pada periode ini, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul, memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer berdasarkan maklumat pemerintah tahun 1945 tanggal 14 November. Selanjutnya pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam periode ini terdapat situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal. Partai politik tumbuh dengan berbagai ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil, dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar, sehingga muncul dalam perdebatan di konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pada periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, Soekarno memberikan penolakan terhadap demokrasi parlementer karena sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini juga terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Selanjutnya pada periode setelah kemerdekaan yaitu periode tahun 1966 sampai 1998 sudah banyak muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan ini muncul dalam
berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan pada tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran. Terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh Indonesia. Menjelang tahun 1990, muncul sikap akomodatif pemerintah yang terhadap tuntutan penegakan HAM, yaitu dengan terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Selanjutnya, periode yang terakhir yaitu periode tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Peraturan perundang-undangan disusun berkaitan dengan berlakunya HAM berupa Amandemen Undang-Undang 1945, peninjauan TAP MPR, undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001. Pasal yang terkait dengan HAM yang berkembang pada tiap-tiap amandemennya disampaikan dalam bab poin berikut ini. Selanjutnya yaitu pasal-pasal amandemen mengenai kewajiban negara, hak warga negara, dan kewajiban warga negara. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, ada beberapa pasal yang diamandemen mengenai kewajiban negara, pasal hak warga negara, dan pasal kewajiban warga negara. Selanjutnya, pasal kewajiban negara yang diamandemen yaitu yang pertama mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, kemudian pasal 28I ayat 4, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 2, pasal 30 ayat 3 sampai pasal 30 ayat 4, kemudian pasal 31 ayat 3, pasal 31 ayat 4, pasal 31 ayat 5, pasal 32 ayat 1, pasal 32 ayat 2, pasal 33 ayat 3, pasal 34 ayat 1, pasal 34 ayat 2, dan pasal 34 ayat 3. Selanjutnya pada pasal hak warga negara yang tercantum atau yang diamandemen yaitu pasal-pasal seperti yang di atas. Selanjutnya pasal kewajiban warga negara yang diamandemen yaitu yang pertama pasal 37 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, pasal 31 ayat 2. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.